Oke. Ya, jadi ini nggak tahu apa ya teman-teman ya. Cuman tadi teman-teman banyak yang bilang kalau ini janin. Dan ternyata bener dong bang. Ada sebuah toples di lantai. Toples yang tertulis ada umur 2/3 bulan. Gue baca, oh iya. Tapi udah jadi tulang belulang. Itu toples pertama yang gue temuin. Jadi mobil ambulan itu ada 2 pintu ya. Ada 2 pintu, gue buka dua-duanya. Ya, gue tutup satu dan gue masuk ke dalam. Gak lama kemudian pas gue nyorot ke bagian kursi 2 depan itu, pintu yang gue buka, brak, kenceng banget itu. Oke, gue balik lagi deh ke bagian ruang operasi. Gue review lagi beberapa alat-alat yang memang pernah dipakai. Bahkan ada alat yang masih ada bercak darahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Adam Moge. Waduh, abang gimana ya bang? Kabarnya bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Adam nih. Siap, Oke. Bang. Nah, tapi sebelum Bang Adam ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak loh Bang. Ya, sama-sama. Udah meluangkan waktunya kedua kalinya dari 2 kesibukan kali, ya. live. Ya kan? Kemana-mana ya. Live kemana-mana gitu kan nih. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Adam, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu. Siap. Bang ya. Ya, benar. Nah, kalau video pertama itu Bang sempat viral juga kan di TikTok gitu kan. Iya, di tuh, TikTok lihat, kita juga yang dimana mayat 7 hari membusuk, Bang Adam ini malah belusukan di rumah itu. Iya, ya benar. Itu kan nih sampai bekasnya masih Bekas ada. masih ada, gitu basah kan, ya. banget. Nah, pada video kali ini ternyata Bang Adam juga punya kisah lagi yang dimana saat penelusuran di rumah sakit. Betul. Di daerah Pati. Pati, Jawa Tengah. Dan di situ nemuin yang dimana mohon maaf banget nih, ada janin dalam toples. Betul. Dan selain itu juga ada suatu entitas di ambulans. Ya, gitu di ambulan, kan, di mobil ambulans ambulan. itu dan yang lainnya lah, namanya rumah sakit gitu Rumah kan. sakit, udah lama Oke Bang, banget. katanya ada videonya Bang. Ada. Boleh lihat dulu gak Bang? Oke, sebentar. Nih creepy juga sih kalau rumah sakit tuh. Di janinnya apa di ambulan ya? Di janinnya aja. Janinnya, oke. Oke. Semangat guys, sebentar lagi 4M teman-teman. Semangat guys, semangat cuy. Kehamilan di luar kandungan. Kehamilan di luar kandungan. 2 bulan per 3 bulan cuy. Oke. Ini toplesnya lama loh, beda loh sama Iya. kalau toples-toples sekarang Toples tuh. jadul ya. Iya kan? Iya. Toples jadul kalau di warung Toples tuh jadul. buat kue-kue yang bulat-bulat tuh yang Iya, plastik. iya, benar, ya kan? benar. Tutupnya merah. Tutup merah. Ya kan itu kelihatan banget tuh gitu. Oke, ini penasaran sih ada apa di balik itu semua gitu kan ya. Oke, mungkin tahan dulu kali ya Bang Adam ya. Oke, siap. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, diseruput dulu biasa Oke, kopinya, Bang. siap. Silakan. Alhamdulillah. Oke, udah siap nih Bang Adam buat cerita nih. Siap. Oke, langsung aja kita sikat.
Apaan tuh? Guys, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Awal mula konten di RSK Tayu. Ya pada waktu itu sempat sih ada beberapa viewers ya yang merekomendasi ke sana karena memang dari cerita-ceritanya juga mitos-mitosnya juga angker gitu ya. Dan gue mencoba untuk datang ke daerah Jawa Tengah, tepatnya di Pati. Dan di bagian Jawa Tengah itu di daerah Pati, gue nyampe daerah sana itu kalau nggak salah sekitar pukul jam 3 sore. Nyampe sana, itu pun kita belum nyampe langsung ke lokasi ya. Kita nyari detail dulu lokasi izinnya di mana gitu kan. Dan kita nyari warga setempat untuk apa bener sih mitosnya kayak gini gitu kan. Mencari kebenaran lah gitu. Dan nyampe di bagian rumah sakitnya itu sekitar jam 4:30 sore. Dan gue langsung nemuin warga setempat menanyakan beberapa tentang mitos dan lokasi yang ada di sana. Diulik ternyata rumah sakit itu dibangun kalau nggak salah itu tahun 1933. Sebelum Tuh dibangun. merdeka. Tuh Sebelum merdeka ya didirikan kan? ya. Dan terbengkalai tahun 2015. Katanya sih alasan dengan kondisi bangunannya sudah tidak layak. Oke. Jadi pindah gitu. Iya. Nah, oke, di situ gue nanya-nanya tentang didirikannya dan terbengkalainya berapa tahun. Dan selain itu ada beberapa warga sana yang bilang katanya di dalam rumah sakit itu masih terdapat mobil ambulan. Kaget dong gue. Ambulan yang nggak kepake maksudnya? Iya. Oh. Kok bisa ada mobil ambulan sedangkan pindah katanya. Kenapa nggak dibawa gitu kan? Gue mikir gitu. Dan ternyata katanya pernah ada kejadian mobil ambulan itu nyala tiba-tiba pada malam hari. Oh gitu, jadi banyak banget warga yang bilang kalau misalkan rumah sakit itu memang angker dan tidak ada yang berani masuk ke situ. Bahkan orang situnya aja ya bilang gitu nggak berani masuk ke situ. Makin menarik nih kan, makin menarik kita ulik lagi. Ada kejadian apa sih yang pernah ada di rumah sakit ini gitu kan? Ya katanya sih dulu ada korban, ya katanya sih perempuan, entah itu kecelakaan atau gimana, katanya sih sempat dimandikan di ruang jenazah. Di situ dan meninggal di situ katanya di situ. Dan sempat beberapa warga juga yang bilang kalau misalkan sosok perempuan ini sering muncul Yang kecelakaan itu? Iya, gua nggak tahu sih yang kecelakaan itu apa bukan ya, cuma katanya sih memang sosok yang sering muncul ini sosok perempuan di situ. Oke, dari situ kita ulik warga selesai dan kita minta izin kepada ya mungkin yang ngurus tempat itu, yang membersihkan tempat itu. Kita izin ke beliau, bahwasanya kita izin untuk melakukan pembuktian di tempat itu. Apakah benar yang diomongin warga ini kalau tempat ini memang angker? Alhamdulillah, gue diizinin sama pengurusnya. Kita masuk di jam 5:30 sore. Di jam 5:30 sore itu kita nggak langsung buat video bang. Kita cek dulu. Ya kita cek dulu karena memang itu RSK Tayu itu memang luas banget. Walaupun nggak tingkat ya, tapi itu luas bang. Gimana sih ke rumah sakit zaman dulu ya? Iya. Bertingkat. Banyak lorong-lorong gitu kan. Udah ya kita cek dulu. Itu kita selesai cek itu habis maghrib kalau nggak salah. Udah agak-agak gelap. Kita putuskan untuk bikin video. Walaupun semuanya belum kita telusuri bang. Itu sayangnya kita di waktu sih ya. Ada beberapa ruangan yang memang belum sempat kita spill pada waktu itu karena memang durasi. Di jam habis maghrib kita buat video, bikin VT, cuplikan gitu sebelum kita live streaming. Kita menceritakan beberapa cerita-cerita yang ada di rumah sakit tersebut. Dan pertama kali gue masuk pada saat pembuatan cuplikan video, gue masukin ke ruang operasi. Nah, kita masuk ke situ dan ada beberapa properti. Lu tau nggak bang, kayak ada tempat duduk buat operasi yang atasnya ada lampu. Nah ya, di situ gue masukin dan ada beberapa yang janggal juga sih pada waktu itu. Padahal belum mulai ya. Kayak udah disambut gitu. Masuklah ke ruangan tersebut dan di situ ada beberapa kayak gunting untuk operasi, pisau dan alat-alat operasi lengkap lah di situ. Walaupun acak-acakan ya. Ada beberapa yang janggal di situ. Pas gue masuk ke dalam, gue dilempar pak.
Tapi dilemparnya nggak kena gue, cuman kayak gue nih ngerasa gue dilempar gitu di ruangan itu. Cring, kayak bunyi besi. Wih, fokus lah, kita kan buat video, kita fokus jangan sampai refleks ngomong-ngomong aneh-aneh gitu kan. Oke, gue off di situ, gue arah keluar karena kan itu luas banget. Jadi kita bikin videonya potong-potong. Di bagian kamar operasi kita cut, kita lanjut lagi di ruangan rawat inap. Pas begitu menuju ke ruangan rawat inap, itu ada suara, kayak aktivitas suara. Layaknya ada sesuatu yang memang ada yang kerja di situ. Kayak ada kehidupan gitu ya. Nah, di ruangan operasi itu. Cuman gue nggak hiraukan ya, gue nggak respon. Gue tetap jalan menuju ke ruangan rawat inap, dan begitu sampainya gue di ruangan rawat inap, di situ gue udah mulai gue mikir kemana-mana bang. Gue mikir kemana-mana dalam arti gue mikir dulu nih orang-orang yang dirawat di sini nih apa nggak takut gitu ya dengan modelan jadul rumah sakit seperti itu. Yaudahlah gue fokus, dah nyampe di jam 6:30 itu gue ngedit video. Pada saat gue ngedit video, ya sesuatu yang janggal muncul lagi. Dalam arti sesuatu yang janggal itu suara-suara yang gue dengar dari ruangan-ruangan, beberapa ruangan yang kosong di situ, entahlah ruangan apa ya. Dari ruangan kosong-kosong itu ada sesuatu yang gue bikin merinding, itu suara-suara yang kayak gitu. Itu ada itu denger tuh. Sepanjang gue jalan menuju ke tempat standby, itu ada ya suara tuh. Intinya gue fokus, nanti gue live gue buktiin di sini gitu. Oke, pada saat gue mulai nih ya, prepare gitu kan, prepare untuk live streaming. Ya, gue mau masukin ke ruangan yang dimana gue dapetin janggal itu. Dan anehnya di bagian area yang gue dapetin sesuatu yang aneh ya, ya nggak langsung, dia nggak spontan untuk menunjukkan mereka ada di situ, enggak. Melainkan mereka tuh hanya, gue merasa mereka hanya melihat aktivitas gue di situ. Dan gue di situ memang udah, sumpah itu gue takut banget sih. Manusiawi bang ya. Iya betul. Manusiawi, masih ada rasa takut, pasti ada rasa takut. Gue hampir gue mikir kalau gue mundur, gue nggak ngonten nih gitu. Gue paksain aja dah. Masa baru nyampe ruang operasi gue udah ngedon, belum ruang jenazah, ambulan. Gue paksain di situ bang. Gue telusuri. Nyampe di ruangan yang tadi gue bilang, ruang rawat inap. Di situ emang gak ada apa-apa. Ruang rawat inap gak ada apa-apa. Bahkan beberapa ruangan yang gue masukin, yang paling gue lihat selain di ruangan rawat inap, itu di lorong. Tapi sebelum ke lorong gue eksplor dulu kan tuh di bagian ruang rawat inap. Gak lama di situ ya gue telusuri. Nyampe lah di mana gue di perempatan, kayak perempatan gitu. Perempatan itu kan kayak lorong gitu ya. Lorong, pas gue noleh ke bagian lorong itu ya, gue nggak tahu halu apa gimana. Itu penonton pun melihat pada waktu itu. Bang ada cewek bang, baju putih. Lah, kalian juga lihat ya, gue juga lihat masalahnya nih, gitu kan. Nah tapi pas sebelum gue melihat sosok cewek itu, gue menemukan baju kayak baju kayak rompi dokter, tapi kayak rompi dokternya tuh beda kayak zaman sekarang, beda. Itu jadul banget sih rambutnya. Itu gue pegang, gue sentuh. Nah begitu gue pegang, ini penilaian gue, oh punya dokter nih dulu nih, kayaknya bekas kerja nih dulu di sini, ditinggalkan di sini. Oke, gue lanjut lagi ya. Pas begitu gue lanjut ya, gue nemuin sosok itu. Sosok cewek yang dia diem di lorong itu jauh banget bang, jauh banget jaraknya. Gue zoom ya, dia gak ada, pudar, hilang. Ternyata pas pada saat gue melihat, gue samperin tuh si sosok cewek ini yang berada di ujung bagian lorong itu. Banyak requestan, banyak permintaan dari penonton, samperin bang. Gue samperin lah. Gue samperin di situ. Jujur gue pelan-pelan jalannya juga, nggak begitu cepat karena gue takut. Jujur gue takut waktu itu. Nyampe di ujung ada sebuah ruangan. Bukan ruangan ya, kayak memang sebelum nyampe ruangan itu ada kayak lorong kecil.
Masuk ke situ, ternyata di bagian area itu tuh ada ruangan yang dimana ruangan itu ruang pemandian jenazah. Nah, disitulah sosok cewek ini, gue mikir nih sosok cewek ini siapa gitu kan. Gue nggak mikir panjang, gue telusuri aja tuh, ya kan. Oh, ruang jenazah ternyata. Itu gue belum tahu mobil jenazah letaknya di mana tuh, belum tahu gue. Belum tahu karena memang itu banyak pintu sih bang, dan juga banyak semak belukar juga kan. Gue masuk aja ke ruangan jenazah, itu pun gak lama. Gue masuk, wah gila, gokil nih. Di pemandian jenazah itu ada keranda mayat. Kok ada di situ ya gitu kan? Kok ada keranda mayat di sini? Oke lah, itu keranda mayat jadul. Besi, ya besi tua gitu, udah karatan gitu. Itu masih ada di bagian pemandian jenazahnya. Gue keluar bang, gue pusing banget, kepala gue pusing banget di situ. Karena mungkin benturan energi ya. Di situ gue keluar, gue balik lagi ke bagian lorong tadi. Terus banyak banget penonton yang bilang kalau misalkan udah bang balik lagi ke situ. Sosok ceweknya gue yakin ada di situ. Gue mikir, apa si cewek ini yang korban? Nah itu dia korban yang dimana pada saat warga bilang ada cewek yang diurus dan dirawat di situ dan meninggal di situ. Apakah dia gitu kan? Gue balik lagi ke bagian ruang jenazah dan di situ jujur gue nggak memainkan alat-alat gue yang gue punya. Gue nggak memainkan alat-alat, melainkan gue merasakan dan gue memainkan suasana sih. Ya suasana memang itu mencekam banget. Ya, di situ gue belum tahu tuh titik letaknya di mana mobil ambulan. Masuk gue lagi tuh ke dalam ruang jenazah dan gue review ada beberapa properti juga di situ. Keranda mayat tepat di bagian atas pemandiannya dan tadinya gue pengen gue masukin cuman memang kayaknya nggak ini banget ya, itu nggak, kurang sopan banget gitu. Gue hanya nyentuh di bagian keranda mayat. Gue sentuh keranda mayat dan gak lama kemudian itu ada interaksi. Jadi di bagian kamar jenazah itu tuh ada 2 pintu. Pintu masuk dan pintu keluar. Nah jadi pintu keluar itu tertutup, pintu masuk itu terbuka. Gue sentuh itu keranda mayat. Wah ini besi guys, ini berat banget loh, gini. Gak lama kemudian tok 2 kali. Itu suara ketukan dari pintu keluar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Hei! Ada yang ngetok. Demi apapun ada yang ngetok nih. Siapa ya? Refleks dong gue, istighfar dong. Astagfirullahaladzim. Siapa? Ada orang kah? Gue takut ada orang gitu kan. Karena memang siapa sih yang nggak tahu warga Jawa Tengah gitu kan, warga Pati khususnya RSK Tayu nih. Gue mikirnya viewers kah datang ya, penonton datang kah? Jahil nih. Gue lihat gak ada siapa-siapa bang, kagak ada siapa-siapa. Gue keluar lagi dari itu. Bodo amat mau bilang gue penakut, mau bilang gue apa kayak, gue untuk memastikan aja sih kalau misalkan gak ada orang di situ. Gue keluar lagi, emang bener gak ada orang cuy. Sama sekali gak ada orang. Bahkan gue monitoring teman-teman gue di depan, ada orang yang masuk, kagak ada katanya. Gak ada orang yang masuk yang berani ke rumah sakit itu. Cek dulu di bagian mobilnya teman-teman ya. Kita cek di bagian mobilnya. Soalnya mobil ini. Oke deh, gue jalan lagi ke ruang jenazah. Nyampe lah ke ruang ambulan. Nah di situ gue noleh ke kanan. Ini ruangan apa? Pas gue masuk, ada ambulan di situ. Oh ini. Yang dimana kata warga mobil ambulan ini sering nyala tiap malam dan juga ada interaksi, beberapa warga juga bilang adanya sosok yang duduk di depan tapi nggak ada kepalanya di ambulan itu, tapi dia tepat di bagian supir ya. Jitu gue pas masuk ke bagian ruangan ambulan, gue teringat sama omongan warga itu yang bikin mindset gue ini makin ngedon gitu kan. Ya udahlah gitu kan, mau nggak mau gue sebagai konten kreator horor ya gue harus memecahkan mitos ini. Bener gak nih yang diomongin warga yang tentang ambulan ini angker?
Jadi mobil ambulan itu ada 2 pintu ya. Ada 2 pintu, gue buka dua-duanya ya, gue tutup satu dan gue masuk ke dalam. Dan nggak lama gue di dalam, gue review itu memang kayak bau apa ya, bau kayak kamper mayat kayak gitu ya. Kayak masih tercium ya. Itu gue nggak tahu memang ada baunya atau gue halusinasi, gue nggak tahu deh. Walaupun gue menyampaikan ke penonton, mereka nggak tahu ya, hanya gue yang tahu gitu kan. Ya gue diem aja di situ, gue diem. Kok dalam hati kok bau ya? Ini kan udah lama, dari tahun 2015. Itu gue ekspor tahun 2024. Itu udah lama banget bang. Gak lama kemudian pas gue nyorot ke bagian kursi 2 depan itu, pintu yang gue buka, brak, kenceng banget itu. Masih utuh ya, bahkan ini tempat jenazah teman-teman. Ya ini tempat jenazah, ini tempat duduknya. Apaan tuh? Guys, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Anjir, demi apapun. Itu gue bener-bener istighfar, mungkin beberapa episode yang istighfar gue paling kenceng di situ kali ya. Itu kenceng banget ya, itu pintu besi loh, seberat itu nutup. Tapi kalau asumsi penonton angin ya, gak mungkin bang. Gue mikir gak mungkin, tempat tertutup angin masuk dari mana? Gak mungkin, ini gak mungkin, ini gak logis ini. Pintu tertutup. Gue keluar, jujur gue sempat gedebak-gedebuk ya. Itu kalau misalkan lihat dari cuplikannya video gue, itu HP gue jatuh satu laginya. Saking paniknya itu. Saking paniknya HP gue jatuh yang satunya tuh. Gue ambil, gue keluar. Woi siapa gitu kan. Lihat kolong ini gak ada. Kiri kanan gak ada siapa-siapa. Lihat lorong juga gak ada siapa-siapa di situ. Ya sempat panik di situ, udah jujur panik banget di situ. Gue keluar bang dari situ bang. Gue keluar, gue memilih untuk explore di bagian ruangan lain. Kayak ruangan administrasi ya kalau nggak salah ya, kayak tempat pendaftaran gitu. Gue explore situ dulu deh untuk menetralkan energi gue gitu kan. Nggak beres nih di ruangan jenazah dan ruang ambulan itu ternyata sebelahan bang. Gue nggak ngeh. Gue cabut dari situ, memilih untuk explore di ruangan lain yang memang menurut gue energinya yang biasa aja nih. Datanglah sampai ke tepat di bagian ruangan administrasi atau ruang pendaftaran di situ. Oke, di situ aman-aman aja. Pada saat gue menelusuri lebih dalam di ruangan pendaftaran, itu kayak ada suara step, langkah kaki tapi kerasa kerusuk kayak orang nginjak daun kering. Kerasa kerusuk gitu. Dan gue makin mikir dong, ini fix orang ini mah gitu kan, orang ini nggak mungkin sosok ini nggak mungkin nih ada suara-suara gini. Gue menyampaikan kepada penonton kayak gitu, nggak mungkin guys, ini orang nggak mungkin kayak hantu gini nggak mungkin. Tapi monitoring gue bilang nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang masuk, nggak ada yang berani masuk, nggak ada siapa-siapa. Memang itu halusinasi atau mungkin mindset lo aja yang negatif, karena mungkin lo ketakutan gitu kan, bisa jadi gitu kan. Coba lo relax bang, lo santai, lo pikir yang positif. Ya gue mencoba di situ netral dulu, lama dulu. Gue jeda lama untuk balik lagi ke bagian ambulan dan ruang jenazah itu. Gue butuh waktu lama tuh, keliling dari ruang. Bahkan gue sempat balik lagi ke mana, ruang operasi. Pada sebelum gue balik ke ruang operasi, yang dimana gue menemukan ada ruangan kayak ruangan bayi, inkubator ya kalau nggak salah ya. Inkubator. Sorry. Gue menemukan, tertarik nih gue eksplor di sini. Gue kira ya memang gue hanya bercanda kepada penonton ya, ada bayi nggak nih gini. Dan ternyata bener dong bang. Ada sebuah toples di lantai. Toples yang tertulis ada umur 2/3 bulan. Gue lihat dong, gue sepil ya. Gue baca, oh iya. Tapi udah jadi tulang belulang. Itu toples pertama yang gue temuin. Kehamilan di luar kandungan. 2 bulan per 3 bulan cuy.
Anjay, dan ini gue abdominal gravidated apa sih? 2 tahun dalam kandungan. 2 tahun dalam kandungan. Ini tulang semua anjir. Dan ada sebagian komentar warga situ asli kalau memang dia bilang kalau itu asli. Dan sengaja nggak dibawa. Sengaja nggak dibawa, taruh di situ. Lah, kok bisa gitu ya? Bahkan itu kalau dilihat dari videonya ya, kerangka kepala, tulang itu kecil-kecil gitu kayak sorry ya, prematur gitu ya. Itu ada gitu. Jujur itu di situ gue makin suasana gue makin mencekam dan gue makin takut untuk balik ke ruangan jenazah bang. Gue di situ bener-bener gue mikir-mikir. Oke lah, gue tinggalin tuh toples-toples yang ada di bawah. Masuk ke ruangan sebelah ruangan bayi tuh. Ini ruangan kusam amat nih. Acak-acakan lah gitu. Ada laci ya seukurannya kecil lah lacinya ya. Gue review, gue buka, semerbak tuh bau. Bu apa ini? Toples apa ini ya? Nah, ternyata di dalam toples itu ada janin yang basah. Janin yang basah yang dimana ada berukuran ya berapa senti ya? Ya kecil lah pokoknya ya, itu ada di video. Airnya juga masih ada. Itu nggak gue buka sengaja karena memang gue belum buka aja udah bau gitu ya. Apalagi gue buka. Gue baunya nggak bisa ngejelasin baunya, pokoknya intinya bau-bau amis apek gitu ge. Itu bener-bener itu parah sih. Begitu gue angkat toples satu, gue goyang-goyangin, lu tau nggak bang? Baik kalau di dalam perut perungkel. Nah kayak gitu, masih ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya jadi ini nggak tahu apa ya teman-teman ya, cuman tadi teman-teman banyak yang bilang kalau ini janin. Ya ini masih rapi di dalam toples ya teman-teman ya. Ibarat kata kalau misalkan tali pusri mah itu kelihatan jelas itu. Nauzubillah min dzalik, istighfar terus dari situ. Gue nggak lama-lama di situ bang. Takutnya kenapa? Pertama akun gue kena banned. Pertama ya, dan kedua ada dari penonton komentar-komentar yang aneh-aneh. Gue menghindari itu. Ya pada saat dari ruangan bayi, ya gue sebut ruang bayi aja deh. Gue menuju ke ruangan operasi. Ya karena pada waktu itu, pada saat pembuatan video sore hari itu, ada beberapa yang janggal. Gue memutuskan untuk balik lagi ke ruang operasi nih. Dan ya di bagian ruang operasi anehnya ya aman-aman aja pada malam itu. Aman, tenang, sunyi, dan memang itu ya gue merinding ada. Tapi di sisi lain gue kayak diikutin bang. Kayak diikutin kayak sosok anak kecil. Itu bukan anak kecil ya, kayak iya anak kecil, cuman ada sebagian yang melihat kayak sosok ibu-ibu. Nah itu dia tuh di dalam ruangan operasi ya, di dalam ruang operasi. Bang, ada cewek di luar bang. Lah, halo lo, gitu kan? Halo lo. Bener bang. Gak lama kemudian gue keluar, ada yang cekikikan suara anak kecil tuh, ketawa-ketawa. Bang, ada suara anak kecil. Gue juga dengar itu. Dengar jelas banget itu. Iya, gue juga dengar. Ada suara anak kecil yang ketawa-ketawa. Gue keluar dari ruang operasi, tepat di bagian pintu di depan ruang bayi itu, ada yang nangis. Anak kecil ya, ada yang nangis di bagian ruangan bayi itu, ada yang nangis. Gue diem dulu, momen silent ya. Di situ gue silent moment. Gue untuk memastikan bener nggak nih ada yang nangis. Itu nggak ada. Begitu gue silent moment itu nggak ada, hilang, hening. Oke, gue balik lagi deh ke bagian ruang operasi. Gue review lagi beberapa alat-alat yang memang pernah dipakai. Bahkan ada alat yang masih ada bercak darahnya. Itu ada bang. Gue nemuin di situ. Gue di laci tuh gue liat, anjir ini bener-bener masih ada. Tapi nggak amis ya. Karena mungkin udah lama kali, udah kering juga di situ. Dan gue sentuh dong, gue spontan sentuh ya, refleks gue sentuh. Oh iya ini bekas. Gue pakai sarung tangan waktu itu.
Oh iya guys, ini bekasnya, ini beberapa alat-alat yang memang saksi yang dimana dulu pernah membedah mungkin ya, ada di situ. Kuping sebelah kiri itu kayak ada yang bisik. Mulih. Gue sebagai orang Sunda, pada waktu itu mulih itu apa? Mulih. Guys, ada yang bisikin gue, mulih itu apa? Mulih itu pulang bang, pulang. Sebelah kiri mulih itu nadanya nada wanita tua, agak serak. Mulih itu jelas banget. Yang penonton nggak denger ya, hanya gue yang denger di situ. Refleks dong, astagfirullahaladzim, siapa kalian? Mulih. Keluar dari ruang operasi, gue langsung jalan, udah gue jalan panik lah gue, jalan cepat menuju ke lorong yang waktu gue lihat ada cewek. Di situ gue sorotin ke lorong itu nggak ada cewek, itu memang nggak ada. Puter kamera ya 360, nggak ada siapapun. Gue masih kepikiran mulih pulang. Gue disuruh balik dong, diusir dong gue dari sini gitu kan. Siapa ini? Sosok siapa ini kan? Apa sosok cewek itu kah? Gue nggak tahu deh. Waktu nggak lama ya, pada saat gue balik dari ruang operasi ke bagian perempatan itu, gue sekeliling, gue sorot. Pada saat gue nyorot ke lorong operasi, nah gue noleh sebelah kiri, sosok cewek itu ada. Penonton gak lihat, hanya gue yang lihat. Tapi gue diem dan gue kayak terhipnotis ya, kayak sugesti gue tuh kayak kencang banget di situ. Itu cewek posisinya sama pertama kali awal ketemu tuh, dan dia nunduk, rambutnya panjang, acak-acakan, bajunya kotor banget bajunya. Yaudah dari situ gue noleh ke ruang operasi, gue noleh lagi gak ada. Buset, ini perasaan tadi di ujung deh. Yaudah deh, gue ajak penonton giring lagi ke kamar jenazah. Begitu gue jalan ke bagian jenazah, ruang jenazah ini, sebelum ke bagian ruang jenazah, gue menemukan ada ruangan obat-obatan. Di situ obat-obatan udah berantakan banget, obat-obatan bekas masih ada bang, masih ada. Obat-obatan lama ya, kayak infusan lah, kayak suntikan, obat-obatan. Situ berantakan, kacau banget. Gue masuk ke situ karena gue mungkin nggak kuat baunya, karena bau obat pusing ke kepala ya. Gue nggak lama-lama gue sepil. Ini guys, ini obat gini-gini nih. Gue keluar lagi, bang, ke kamar jenazah lagi. Kayaknya seru deh ngabisin waktu di sana. Oke, gue ngabisin waktu deh di antara ruangan jenazah dan juga ruang ambulan. Gue kesana deh. Oke, gue kesana. Begitu sampai di bagian ruang jenazah itu beda banget. Ingat yang ada suara mulih? Itu terdengar lagi di bagian ruang jenazah. Tapi nggak langsung ya. Gue di situ kayak ya biasa gue ngonten menantang siapapun yang ada di sini, gue minta keluar. Bila perlu rasuki badan saya malam hari ini, gue bilang begitu. Dan kalau misalkan terganggu, tolong keluar. Memang dia nggak keluar, nggak segampang mereka tuh muncul di depan kamera, enggak. Tapi dia memberikan interaksi kalau dia itu ada di situ. Jadi dari suara-suara tadi, suara yang gue dengar mulih itu terdengar lagi di kamar jenazah, tepat di bagian pintu. Ya itu posisinya sama di sebelah kiri. Tapi suaranya agak pudar ya, agak samar ya. Itu terdengar lagi. Walaupun gue diecengin ya sama penonton. Halu lu bang, halu lu, bodo amat. Itu bener-bener gue ngedengar sendiri. Dia ngomong kedua kalinya untuk gue pergi dari sini. Astagfirullahaladzim. Oke, fokus. Waktu gue masih explore nih. Jangan sampai gue terhenti gara-gara gue takut nih. Gue ngedon. Gue explore di bagian situ ada beberapa kain-kain yang mungkin kain-kain buat ngelap jenazah ya. Ngelap kan itu kan dimandiin kan ya. Dimandiin. Itu masih ada tuh di bawah tuh. Gue review dan juga tadinya gue pengen masuk ke bagian kerandanya, cuman gue pikir nggak usah lah, buat apa gitu kan. Gak usah lah, gue mainin aja di situ keranda mayat. Ada interaksi. Kerubak dari kamar ambulan, bukan kamar ya, kayak parkiran ya,
kayak parkiran. Jadi kalau misalkan ambulan itu mengangkut jenazah langsung diangkut ke ruangan sebelah gitu kan dekat. Kubrak kayak pintu ngebanting bang. Pintu yang ngebanting itu nggak gue tutup. Tapi pas gue datang ini ke parkiran mobil ambulan, pintu posisi sama, nggak ketutup. Suara ngegubraknya apa? Brak itu kencang banget itu sampai kaget penonton juga. Gue milih untuk masuk lagi ke situ, tapi alhamdulillah nggak ada janggal apapun, nggak ada aneh-aneh lagi di bagian dalam. Cuman yang bikin anehnya pada saat gue di dalam itu di depan kaca mobil itu kayak ada yang lewat, cepet banget, hitam, sekelebetan itu penonton juga lihat ya, walaupun hanya beberapa penonton yang lihat, cuma itu cepet banget. Dan gue memilih untuk keluar dan cek di bagian depan mobil ambulan. Pada saat gue di depan ambulan, gue keinget sama warga yang bilang gak ada kepalanya. Disitulah gue untuk menantang sosok itu untuk muncul di depan ambulan nih. Bener ada nggak? Itu gue disaksiin ribuan penonton bang. Ya kalau memang ada muncul gitu kan. Nah di situ gue untuk berinteraksi dengan mereka menggunakan alat-alat gue yang gue bawa, dan nggak lama di situ di bagian pintu masuk parkiran itu ada yang kersok gitu tuh, kayak apa ya, kayak cakaran kucing ya, apa ya, suaranya kayak gitu, percis banget kayak gitu. Gue mikir kucing, gue samperin juga, ya memang nggak ada orang. Hei siapa? Sempat nyaut gitu gue. Hei siapa? Udah gak ada siapa-siapa. Balik lagi gue ke depan ambulan, dan pada saat di ambulan itu ada suara nangis. Tapi di bagian belakang ya, di bagian belakang kayak ada yang nangis. Itu kecil banget, kedenger. Guys, lu pada denger gak ada yang nangis di sini? Iya bang, denger. Dari situ, acir, gue merinding nih. Gue lihat sisa gue kalau nggak salah itu 20 menit lagi gue harus explore di situ. Gue jangan ngedon. Ini gokil nih interaksi nih. Gue cabut dari ruangan ambulan, gue masuk lagi ke ruang jenazah, dan interaksinya ada lagi di ruang ambulan bang. Tapi kenapa pada saat gue masuk ke ambulan itu gak ada apa-apa, hanya ada suara tangisan itu ya, dan suara cakaran itu. Tapi suara gebrakan itu nggak ada. Begitu gue pindah ke ruang jenazah, gebrakan itu ada lagi. Brah! Astagfirullahaladzim, apa ini ya? Refleks datang lagi, nggak ada apa-apa. Lihat kolong nggak ada. Apa ya? Kalau penonton sih bilangnya ya kucing ya berantem gitu kan. Iya kali lah gitu kan. Ya udahlah. Selang beberapa menit, gue udah ada 15 menitan di ruang jenazah. Karena memang gue lebih nyaman di ruang jenazah ya. Mungkin gue dengar suara mulih, gue balik lagi ke ruangan yang dimana gue mendapatkan suara mulih pertama kali itu. Tapi sebelum gue kesana itu ada suara anak kecil bang. Suara anak kecil kayak suara, bukan suara ngomong ya, bukan suara lisan, tapi melainkan suara kayak gedebak-gedebuk, kayak anak kecil kayak lari-larian di lorong. Bang, ada aktivitas nih. Denger gak itu? Denger semua penonton, gue denger semua. Itu sebelum gue datang lagi ke tempat mana janin itu ya. Gue ngerasa diikutin deh semenjak gue masuk ke ruangan ini deh. Iya bang, gue juga ngerasa begitu, katanya gini. Balik lagi gue kesana bang. Sampai gue pada saat itu bercanda. Posisi gue merinding nih, takut gue ya. Inkubator yang ada di situ gue jadi candaan. Gue cosplay jadi suara bayi situ kan. Oe, ada aslinya bang. Tangan gue masuk ke inkubator, sambil suara gue cosplay jadi suara bayi. Oe, ada yang aslinya. Suara dari luar tapi.
gue bercanda maksud gue dalam arti mengurangi rasa takut gue dan juga penonton. Ya, itu penonton ketawa. Pada saat ada yang aslinya, suasana berubah. Loh bang, ada yang aslinya. Iya gue denger itu asli. Woi siapa ini siapa gitu kan, suara bayi nih. Ada sebagian penonton yang memang berasumsi beranggapan kalau gue memakai sound atau lagu ya. Enggak, gue di situ tangan kiri megang tripod, tangan kanan masuk ke inkubator. Cara gue untuk setel sound gimana? itu benar-benar pas gue bilang oe itu ada dari luar. Loh guys, asli nih. Gue keluar, gue masuk ke ruangan yang janin basah itu. Gue sepi lagi di bagian, kalau nggak salah di bagian ruangan janin basah itu ada ruangan untuk ruangan bersalin ruangan bersalin kalau nggak salah ya, karena udah lama banget sih bang. Itu kalau nggak salah ada beberapa ranjang ya dengan kain-kain putih yang kotor ya. Gue nilai itu ruangan bersalin deh. Pas gue masuk ke bagian ruangan janin basah ini, itu kayak ada suara itu ranjang kan ada rodanya tuh di bawah, geser bang, ngek. Lihat belakang gue, di depan ruangan ada suara guys. Coba gue masuk. Ini ruangan apa ya? Ini ruangan belum kita masuk ini gitu kan. Mau gue masuk, oh iya itu ada beberapa ranjang udah hancur, cuman ya udah nggak, gue lihat sih rodanya udah nggak fungsi dan juga ada alat-alat untuk ya mungkin untuk bersalin lah. Gue nggak paham deh soalnya untuk soal bersalin itu ya, untuk melahirkan. Gue mikirnya ini untuk ibu-ibu atau wanita yang sudah melahirkan dirawat di sini gitu. Nah dari situ untuk beberapa menit kemudian sebelum gue take off, gue memilih untuk balik lagi ke ambulan. Di bagian ambulan, tapi gue nggak masuk ya. Gue hanya sepil di bagian luarnya aja. Di bagian luarnya, gue kesana sebelum gue off nih, karena kan memang jaraknya jauh ya. Gue nggak tahu kenapa rumah sakit seluas itu, tapi gue lebih tertarik ruang operasi, ruang jenazah, dan ruang ambulan dan ruangan bayi itu. Itu gue lebih tertarik ke situ dibanding ruangan-ruangan yang lain. Gue sebelum take off pergi ke ruangan ambulan, tapi gue nggak ke ruang jenazah, karena gue udah puas banget di situ. Gue sepil mobil ambulannya, udah gue cabut dari situ. Gue arah ke bagian keluar, pintu keluar dari rumah sakit itu. Dan sebelum gue keluar itu kayak ada di ruangan administrasi, ruangan pendaftaran. Gue ngelewatin situ itu kayak ada bunyi kertas. Gue abaikan bang. Gue mau off nih, mau apa lu gitu kan. Udah gue nggak ada mau sangkut paut lagi, waktu gue udah habis. Gue jalan lagi terus di ruang rawat inap juga kayak ada interaksi, aktivitas. Krak. Gue diemin, gue nunduk, diemin ya. Gue udah beres nih, gue selesai nih. Pada saat tepat sebelum gue keluar dari lokasi rumah sakit itu, dan gue mereview terakhir kalinya, bahwasanya gue menjelaskan lagi kan, rumah sakit ini didirikan pada tahun 1933 dan terbengkalai 2015 dan mitosnya bla 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 gini. Ada suara, Brah! Itu jauh ya, jauh banget. Itu tapi kedengeran. Entah itu dari ruang operasi, entah itu dari ruangan manapun itu, tapi itu jelas banget. Tuh guys, denger gak? Ini gue mau keluar loh, ada suara tuh. Tikus kali bang? Mungkin tikus bisa jadi. Cuman suara gebrak-gebrakan itulah yang bikin gue panik ya di rumah sakit tua. Suara-suara itu terdengar malam hari, ini horor sih menurut gue. Gue cabut, gue sapa-sapa di luar ya, Gue udah sama teman, udah samping gue ada temen nih. Gue udah nggak ada di lokasi. Gue berbincang apa pendapat kalian tentang rumah sakit ini, apa yang kalian tonton dan apa yang kalian lihat dari tontonan saya nih malam ini. Tiba-tiba bawa kamper bang, yang gue bilang di mobil ambulan
dalam hati gue nggak gue omongin ya ke penonton ya, kok bawa kamper ya. Nah pada saat gue keluar dari rumah sakit itu, gue ngobrol-ngobrol, gue sampaikan lah, kok bawa kamper ya. Alhalu lu bang, bentar guys, ini jujur ya guys ya, pada saat gue bilang pada saat gue masuk ke mobil ambulan itu sebenarnya gue nyium bawa kamper, tapi gue nggak nyampaikan kepada kalian. Ini gue kecium lagi nih, gue di luar nih. Dari situ gue coba diem dulu, gue sambil istighfar ya bang ya, istighfar. Ya pokoknya tenang dulu lah gitu kan, tenang sambil minum sambil ngopi. Lama-lama kelamaan bau kamper itu hilang, tapi jujur berat, leher gue berat banget, merinding. Ya jujur gue takut manusiawi bang ya. Cuman ya gue sebagai konten kreator ya gue berhasil membuktikannya nih. Dalam waktu 2 jam gue berhasil membuktikannya di dalam rumah sakit itu sendirian. Ya oke, walaupun gue nggak dapat penampakan, tapi gue dapat interaksi. Gue rasa sebagai konten kreator itu berhasil sih ya. Interaksi muncul tanpa diada-ada. Mereka muncul atau mereka bunyi atau mereka dengar, itu berhasil sih menurut gue. Dan momen-momen yang sangat-sangat indah menurut gue, menemukan beberapa janin yang ada di rumah sakit itu, gokil sih. Ya gue sambil menyampaikan kepada penonton, dan penonton pun sependapat ya, bahwasannya rumah sakit itu angker, no debat, angker se-Jawa Tengah. RSK Tayu, rumah sakit Kristen, bahkan di sebuah artikel tuh pun banyak banget ya kan, banyak banget itu, bahkan rumah sakit tua lah ya, paling tertua di situ. Ya gua di situ momen-momen yang sangat indah ya. Pertama kali gua ngonten menemukan beberapa properti yang ternyata di dalam toples itu ada janin. Ternyata bentuknya kayak gini. Gue sebagai orang awam bang, janin tuh gimana sih? Apalagi gue laki-laki. Iya. Janin tuh gimana sih gitu kan? Dan kalau untuk tulang belulang itu kan kalau misalkan manusia ya udah wajar ya. Oh tulang belulang kayak gitu. Cuman itu bentuknya dan ukurannya nggak lazim kecil-kecil gitu kan, kecil-kecil, kepalanya juga masih ada gitu kan. Dan aduh gue pengen buka takut bau gitu kan ya, dan gue pengen megang takut kena benet gitu. Gue serba salah di situ pada saat itu. Cuma itu momen yang memang gue nggak pernah gue lupain, itu doang sih, janin itu. Oke, diminum dulu silakan Bang Siap. Adam, kopinya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Adam saat melakukan penelusuran di salah satu rumah sakit yang sekarang terbengkalai. Betul. Dari tahun 2015 yang lokasi itu di Pati, yaitu rumah sakit tadi Kristen Tayu ya. RSK Tayu gitu kan ya, yang ternyata diriin di sekitar tahun 1933. Ya kan, mungkin teman-teman semua lebih tahu silakan komentar, biar misalkan salah dibenerin dan tolong koreksi gitu. Tolong kan koreksi. Nah biasanya kan kalau rumah sakit apalagi terbengkalai, jangankan terbengkalai, masih beroperasi aja, pastilah ada beberapa orang memang takut untuk masuk. Betul. Iya. Yang kan ada banyak kemungkinan sebenarnya kenapa dia takut ke rumah sakit. Yang pertama mungkin nyium bau obatnya. Ya kan. Betul. Yang kedua mungkin karena suasananya. Hening terus suara apa? Roll gitu kan. Terus seliweran gitu kan ya, karena suasana. Terus yang ketiga mungkin dia punya pengalaman kelam di rumah sakit itu, entah itu keluarganya, entah itu apanya, kan gitu ya. Apalagi yang kerja di sana ya. Betul. Jadi kan banyak faktor lah sebenarnya. Nah, apalagi ini rumah sakit yang memang terbengkalai di tahun 2015 dan Bang Adam ke situ tahun 2024. 24. Sekitar kan 9 tahun tuh. Ya, 9 tahun. Rumah sakit itu terbengkalai. 9 tahun. Kan ya, 9 tahun terbengkalai. Tapi yang jadi pertanyaan gue, kenapa properti yang kayak tadi tuh, mungkin di ruang operasi masih ada suntikan dan sebagainya gitu kan, kenapa nggak dibersihin? Kalau ya kan, dari pihak rumah sakitnya gitu. Dari pihak rumah sakitnya ya, kenapa nggak dibawa lagi gitu? Ya, takutnya kan ada orang ke situ menyalahgunakan jarum itu. Iya dong. Bahaya juga dong. Soalnya ini rumah sakit nih. Kalau rumah terbengkalai mah ya udah pasti nggak ada mengandung bahaya yang berbau kayak gitu, ya kan? Kalau rumah sakit yang
ya rumah sakit gitu kan. Apalagi yang janin tuh. Takutnya ada orang dan kan gini. Kan ada aja orang yang memang hatinya gelap, pikirannya gelap, sampai akhirnya dia ngebongkar kuburan untuk mendapatkan sesuatu untuk nilainya apa pesugihan dan sebagainya. Iya. Takutnya kan ada buat ritual tuh. Kalau orang jelek ya kayak gitu ya. Iya pikirannya yang ditoples si janinnya itu. Iya, benar. Iya kan? Benar. Takutnya diambil lah. Wah, sesembahan apa? Iya dong. Ditambah ada obat-obatan kan. Nah, itu. Diperjualbelikan bahaya tuh. Iya. Pasti udah expired. Parah sih. Kan nanti bilang, oh ini. Ya, itu dia. Nggak tahu lah, apalah. Walaupun bungkusnya masih bagus, obatnya masih bagus kan, cuma kan itu udah lama. Iya. Dan itu pertanyaan apa ya, yang sederhana aja. Masalahnya rumah sakit Rumah gitu sakit, kan. ya. Pasti kalau mungkin tempat tidur atau apa, bisalah dibiarin. Tapi kalau untuk alat-alat gitu kan, harusnya sih. jangan kan itu, ketika dipakai aja suntikan tuh langsung dibuang. Iya kan? Biasanya gitu kan? Gitu kan, dibuang habis ini langsung tuh ada bak sampah tersendiri buat alat-alat kayak gitu dibuang dan langsung dimusnahin tuh beda tuh. Iya kan, itu kan hanya khusus satu pasien kan? Iya. Satu truk buang Langsung. Udah. Dan ada alat khusus buat ngebakar musnahin alat itu, ya kan? Benar. Tapi ya itu jadi misteri kenapa nggak tahu di situnya, ya kan? Terus kemudian ambulan. Nah, ambulan aja kan kenapa kan gitu kan ya? Ambulan kan sebenarnya kan bisa aja dibenerin tuh, misalkan apa sih namanya di servis lagi gitu ya. Terus kemudian digunain lagi kan ngebantu orang ya kan. Betul. Oke rumah sakitnya, tapi kan ambulan ini kan, iya dong. Ya. Kalau di logikanya gitu kan ya. Itu harta rumah sakit lah gitu. Iya bisa ya, tapi kalau misalkan itu ada apa-apanya gue nggak tahu kan, ini kan bukan kita belum tahu. Tahu ranah-ranah situ, undang-undang apa gue nggak tahu masalah situ ya kan. Oke, nah gue kalau ke rumah sakit itu pasti gue takut bang. Iya. Jangan kan Terbengkalai yang kagak aja gue takut gitu. Ada 3 tempat yang gue takutin. Pertama lorong rumah sakit. Betul. Yang kedua ruang operasi. Yang ketiga kamar jenazah. Iya itu. Dan abang mau ke kamar jenazah mau ruang operasi pasti lewat lorong. Pasti. Dan gue ngebayangin rumah sakit zaman dulu nggak kayak sekarang yang bertingkat ke atas. Maksudnya lebih dari 5 lantai gitu kan. Atau lebih tinggi-tinggi lah. Terang benderang gitu. Iya, kalau zaman dulu, zaman dulu tuh paling mentok di 2 lantai tapi di lebar. Ya. Gitu kan. Lebar, luas gitu. Luas gitu kan. Dan itu banyak semak belukar, suasananya udah creepy banget. Apalagi lo malah masukin di beberapa ruangan, dan itu belum semua ruangan. Belum Oke, pertanyaannya gini, kenapa lo lebih tertarik tadi ruang operasi, kamar jenazah, sama ambulan dan janin ya, ruang persalinan tuh? Kalau untuk janin sih itu gua nggak sengaja nemu bang. Nggak sengaja karena pada waktu itu kan gue pengen balik lagi ke ruang operasi. Gue nggak tahu nih di ruang bayi itu ada toples-toples itu. Cuma karena gue penasaran, wah ini ada ruangan bayi gitu kan, gue masukin aja. Dan kenapa gue untuk memilih ada beberapa ruangan yang tadi lo bilang, di rumah sakit aktif aja poinnya tuh ruang jenazah, ambulan, ya kan, dan juga lorong itu. Itu sih yang lebih menarik sih ya, creepy-nya ya. Poinnya di situ. Oh, oke. Kalau misalkan di ruangan-ruangan lainnya ya mungkin rawat inap doang kayak gitu ya. Ya umum lah ya. Umum lah ya. Set-setan template lah begitu. Ada hordeng, ada tempat tidurnya. Betul. Tapi kalau di yang lain itu iya sih. Jadi menarik. Poinnya di situ ya. Oke, dari semua ruangan yang tadi lo masuk itu bang, menurut lo yang paling hawanya beda? Ruang bayi. Oh iya. Karena gue ngerasa di situ ada beberapa nyawa yang masih ada di situ. Oh. Ya. Bayi 2 atau 3 bulan tuh udah kandungan ya, janin yang udah 2 ataupun 3 bulan udah mau ngebentuk tuh. Bahkan udah terbentuk. Kalau misalnya berapa, kan ada usia kehamilan kan bukan bulan, kalau di ronsen tuh USG tuh minggu kan. Berapa minggu, 4 minggu, 5 minggu dan sebagainya. Itu kalau sebulan oke lah, masih kecil, masih ya paling sebiji kacang tanah atau apa gitu. Terus kemudian 2, 3 udah ngebentuk, walaupun posisi masih hampir mau nyatu ya, gitu kan. 3 bulan udah mulai ngebentuk lagi, apalagi 4 gitu. Bulan. Iya. 4 bulan kan rohnya kan udah ada. Gitu kan, ada detak jantung, dep. Ini 3 bulan. Nah, gini deh. Kalau gue, ini asumsi liar ya. Asumsi liar gini. Kenapa janin itu taruh toples 1, ya kan? Dan
pasti kan ada suatu kondisi yang mengharuskan janin itu untuk diambil dalam kondisi 2-3 bulan, ya kan? Entah itu keguguran, entah itu apa. Ya. Nah, asumsi liar gua, satu liar. pemikiran sama gua. Ya, asumsi liar gua nih. Iya. Ke arah situ malah. Iya, emang. Gua pemikiran gua ya ke situ ya. Negatifnya ya. Negatifnya gitu. Ya itu dia. Dan misalkan apa namanya, nggak tahu ya. Kalau menurut gua misalkan toh karena ada satu dan kondisi masalah di dalam sebuah kandungan, terus digugurkan dan sebagainya, kan pasti dikubur tuh. Ya. Dan diambil oleh pihak keluarga tuh untuk dikuburkan. Dikubur ya kayak ya ari-ari gitu. Iya kayak gitu. Iya, Tapi kenapa simpen situ kan gitu ya? Itu Pertanyaan. asumsi liar gua aja Iya. gitu kan ya. Tapi semoga itu asumsi liar gue meleset. Meleset, iya, kan, bener. Gitu Karena kan. kita nggak tahu dulu Nggak tahu kan. kondisinya kayak gimana gitu kan. Oke, berarti yang di dalam toples itu ada bahan pengawet tuh biasanya kalau buat ngawetin tuh. Kalau bahan Cairan-cairan apa tuh namanya? kalau yang dibasah ya gue nggak tahu karena gue nggak buka sih. Dan itu pasti baunya. Ya baru buka laci ya, maksudnya lemari kecil kayak laci gitu, gue buka aja udah semerbak banget. Oke, kalau lihat di video kan ada beberapa toples yang tutup merah, terus apa namanya bawahnya bening gitu kan? Iya. Dan itu kondisi udah berdebu, Parah itu bang. Oh, tebal banget itu. tebel. Ada beberapa toples yang ada tulisannya. Semua toples yang ada di situ ada isinya nggak? Ada. Semuanya. Ada. Toples yang di lantai ada 6 apa 5 itu ada semua isinya, dan bahkan di bagian lemarinya itu yang basahnya itu ada 4 kalau nggak salah, itu ada semuanya. Oke, asumsi liar lagi nih. Oke, misalkan itu bukan pihak rumah sakit, ini kita tidak menyalahkan pihak rumah sakit nih. Misalkan kan 2015, Iya. itu kan terbengkalai. Wah, berarti ini nggak ada yang jaga, nggak ada apa. Iya. Mungkin ya. Mungkin. Dia melakukan praktek di luar, taruh di situ. Ya. Bisa jadi sih. Iya kan? Karena misalnya dari pihak rumah sakit kayak nggak mungkin ditaruh di situ. Nggak mungkin. Karena dari pihak rumah sakit juga pasti kan ada kebijakan. Iya, ada kebijakan, ada prosedur lah Iya. dan sebagainya. Kalau asumsi liar gue dari luar, entah itu praktek-praktek apalah yang kita tahu, Iya. rumah sakit terpenggal sini aja nih, persalinan lah sini. Iya. Kan bisa aja ke situ. Bisa aja, bisa. Iya kan? Benar. Atau nggak di luar jam kerja mungkin. Iya kan? Iya. Bisa aja ya kan? Bisa jadi. Sebenarnya banyak asumsi liar gitu. benar-benar. Oke, nah. Terus kan ada beberapa rumah sakit gini. Kenapa Abang ngelakuin penelusuran di rumah sakit itu? Kan banyak nih rumah sakit yang terpenggalai ini. Banyak. Kenapa memutuskan untuk di situ? Karena satu, penasaran. Oke. Dari sebuah artikel yang memang dicap angker di Jawa Tengah. Oke. Banyak warga yang nggak berani masuk ke situ. Ya memang gue bikin menimbulkan rasa penasaran, gue makin membludak nih gitu kan. Lebih gede lagi gitu. Gue putuskan untuk datang ke Jawa Tengah. Karena ada rasa penasaran. Penasaran. Dan rasa penasaran itu karena baca artikel. Ya. Ya kan? Dan Artikel, beberapa video juga yang sudah beredar. Nah, biasanya kan kalau namanya konten kreator horor ya kan, yang dimana ketika di suatu tempat yang memang dicap sebagai tempat angker, Ya. disitulah konten horor tuh ada. Ya betul. Kreator horor tuh malah makin ke situ Makin itu. untuk membuktikan. Biasanya kan gini, di lingkungan entah bukan di rumah sakit aja kan, kadang rumor-rumor masyarakat tuh ya. Di sini kadang begini, nah situ loh. Di situ tuh kreator mulai ngulik tuh. Apa aja Bu yang biasanya Bu? Ya. Untuk kita dapat informasi nih. Iya, Ya kan? betul. Bener gak yang dikatakan masyarakat setempat tuh sama Ya. sama yang gue masukin. Benar. Gitu kan ya. Iya. Dan ternyata hampir. Walaupun gua nggak lihat sosoknya, tapi gua dapat interaksinya. Justru Abang malah lebih tahu daripada masyarakat itu di dalamnya tuh yang di toples itu. Langsung. Iya kan? Acara siaran langsung lagi. Iya. Banyak warga situ yang nonton. Oh, gue jadi asumsi liar gue kemana-mana tentang Iya. gitu tuh. Terutama yang janin itu ya. Janin itu. Janin Nah. itu ya. Ya ke situlah pokoknya Situlah, arahnya. benar. Gitulah. Ada Oke. sensor. Nah, terus di kamar jenazah nih Bang. Kalau di kamar yang lain kan di ruang operasi masih ada alat-alat properti yang tadi tuh ya, yang ada bekas darah dan sebagainya. Di ruang persalinan bayi justru malah ada si janinnya. Di jenazah Jenazah. ada bekas-bekas itu gak? Ya yang gua tadi bilang ya, ada beberapa kain-kain.
entah itu kain mori, entah itu kain untuk ngelap waktu jenazah saat dimandikan, dan nggak tahu itu kain untuk membersihkan lantai yang untuk khusus mandinya itu, gue nggak tahu, dan gue nggak berani nyentuh itu. Atau oke, atau enggak kain majun setelah motor. Soalnya saya gitu kan. Iya, bisa, iya. Halus-halus gitu. Halus ya gitu, kan. gitu Atau kan. mungkin kain microfiber. Bisa juga tuh ya kan. Oke, berarti nggak tahu itu kenapa ya kan. Tapi warna putih kayaknya ke arah sana. Tapi kan ada juga yang memang penataan rumah sakit kebanyakan putih juga tuh buat sterilisasi. Putih sih enggak sih, agak kekuningan sih bang. Agak kuningan, mungkin karena faktor juga. Faktor lama ya. Lama, kekuning-kuningan gitu kan. Benar. Mungkin ke arah situ. Iya. Oke. Di ruang apa ya, kamar jenazah itu ada ruang penyimpanan jenazah gak sih? Ya, maksudnya itu kayak ada satu alat khusus yang buat ngawetin. Oh enggak ada. Oh enggak ada. Itu rumah sakit jadul kan, belum ada alat itu. Di ruang jenazah itu sempit banget bang. Itu satu jenazah satu orang khusus mandiin. Cukup sih gitu udah. Baunya gimana? Bau di ruang jenazah itu? Bau di ruang jenazah itu sih memang nggak. Masih ada cap-cap arah sononya nggak gitu? Nggak sih, cuman bau apak aja sih. Mungkin dari kain itu ya. Oh dari kain lembab itu, juga gitu. Iya. Situ. Cuman yang gue jadi bingungin kenapa karena mayat itu kenapa nggak di ambulan? Kenapa kok di situ? Gitu. Gitu kan. Harusnya kan di mobil ambulan ya kan. Iya. Untuk mengangkut korban tabrakan, untuk ini dia bersihin. Iya. Atau mungkin karena memang udah terakhir kalinya disimpan di situ. Oh iya. Atau mungkin terakhir situ Gak dipindahin lagi. bubar. Iya. Nggak disempetin. Kenapa kok di situ gitu kan? Oke, tapi secara visual bang, kondisi ambulannya masih layak gak sih? Udah nggak, hancur. Dari kaca-kaca udah pecah. Dari ban juga udah ada beberapa. Mungkin waktu pas gua kesana ban itu ada satu yang hilang. Dan mesin-mesin yang di bagian, bukan mesin ya, apa kayak kerangka-kerangka di dalam itu udah pada nggak ada sih. Ya udah lah, nggak layak sih. Orang yang Oknum sih itu ya. Itu kan, iya kan. Nah, berarti kan tadi ban udah nggak ada, ya dong. Berarti kan siapa aja orang bisa masuk tuh. Ya. Atau mungkin ada orang yang pernah masuk. Yang pernah masuk ke situ. Ban nggak mungkin nih, misalkan dalam kondisi itu, gue bawa dulu ban satu. Terus rangka-rangkanya gue bawa. Kan untuk apa? Nggak mungkin ya. Berarti kan ada pernah orang masuk situ. Berarti ada kemungkinan juga yang toples itu ada juga orang yang masuk ke situ. Dan yang tahu titik lokasi itu. Nggak mungkin konten kreator luar tahu. Yang belum tahu ya. Iya. Posisi letak ambulan di mana? Kan nggak tahu. Ini kan bisa ke situ tuh. Iya. Jadi bukan rumah sakitnya, orang yang Jahil, di luar rumah sakit itu. Bener. Contohnya di mana ada besi itu udah nggak ada deh. Iya. Itu kan. Benar. Itu kaca pecah. Oke lah, mungkin karena apa faktor besi kena apalah timpa ini. Tapi kan ban kan nggak mungkin lepas. Nggak mungkin gliding sendiri kan. Besi nggak mungkin copot. Nggak mungkin copot. Nggak mungkin. Dan misalnya copot pasti di situ ngamplek gitu kan. Atau jatuh gitu kan. Atau jatuh. Ini kan malah nggak ada. Nah, berarti kan ada orang yang masuk situ. Dan asumsi gua yang toples itu orang yang naruh di situ. Itu dia. Lebih masuk ke sini sih sebenarnya sih. Lebih masuk ke sini ya. Iya, daripada yang tadi statement kita pertama tuh ya. Betul. Oh, kiraan gue ambulan, makanya gue tanya kondisinya gimana. Kondisi begitu. Oh, udah. Ini langsung gue dan bisa jadi yang lain-lain itu bisa jadi orang yang luar dari rumah sakit ini, dari luar rumah sakit ya. Iya. Makanya gue kalau ada bangunan terbengkalai kalau bisa dirobohkan dan sebagainya. Takutnya ada orang yang bertanggung jawab dan dijadiin tempat itu jadi, mohon maaf, yang tempat gelandangan. Iya. Terus tempatnya yang orang-orang begitu tuh. ODGJ gitu. Ya ODGJ terus yang lain-lain. Maksiat gitu kan. Iya kan bisa kita menghindari itu semua kan. Iya, ya kan, kalau misalnya tutup rapat, udah jangan ada akses untuk masuk ke situ. Betul. Iya kan? Oke, soalnya kan kebanyakan kreator horor itu kan yang ditakutin tempat itu adalah base campnya orang-orang yang jahil. Jahat. Iya dong. Itu iya benar. Belum ketemu hantu dah. Iya, daripada orang. Hantu mana mungkin sih ngebunuh gitu kan? Iya, misalnya, di sini hadir. Keluar, baru bangun tidur. Kenapa bang? Coba gitu. Kita kan nggak mungkin kan? Iya. Kalau orang manusia kausik bisa nodongin senjata saja gitu kan. Oke, nah ini biasanya rumor-rumor masyarakat, terutama yang tadi di ambulan tuh, ada sosok tanpa kepala. Oke, ada sosok tanpa kepala, dan kita nggak tahu itu sosok apa. Iya.
Ya, nggak tahu. Pasti kan ada story gitu kan. Ya. Itu hanya satu suara sih yang bilang ada sosok itu. Cuma kan gue balik lagi, gue percaya nggak percaya karena memang kan itu mitos. Oke, nah kalau izin tempat begitu susah nggak sih? Ada yang sebagian susah sih. Ada yang sebagian susah. Ada sebagian susah. Oke, tapi pada dasarnya ketika explore situ abang nggak ngambil sesuatu ya kan? Karena niat gue datang ke tempat orang itu hanya untuk konten gitu. Iya. Bukan maling gitu kan. Bukan maling. Nah, takutnya ada kreator berkedok gimana ya? Maling berkedok kreator, ya kan? Ada dia yang diem gitu kan. Iya kan, apalagi di rumah yang gede, pasti kan ada aja barang-barang apa. Benar. Gitu kan? Benar. Oke, nah semoga aja ini dengan video ini pihak yang berwenang untuk ngambil itu tuh ya. Barang-barang situ. Barang-barang situ, terus kemudiannya tadi di toples itu tuh takutnya menjadikan sebuah persembahan apalah. Jadi kita nggak tahu ya. Kan nggak tahu gitu kan, itu kan manusia juga loh gitu kan. Itu manusia. Oke. Nah, janin basah itu ada berapa toples, Pak? 4 kalau nggak salah ya. 4 kalau nggak salah. 4 yang nyata, yang masih terlihat itu kalau nggak salah 2. Masih ada gitunya tuh ya? Hari-hari gitu. Hari apa? Iya. Pusar. Iya. Tali pendek gitu. Tali apa ya namanya? Plasenta. Wah, kalau bahasanya plasenta. Plasenta ya. Plasentanya. Oke, nah kan tadi di rumah sakit itu banyak ruangan-ruangan yang belum abang coba masukin, ya kan? Pernah nggak ada pikiran untuk kesana lagi untuk eksplor yang tempat yang belum pernah abang masukin di rumah sakit itu? Pengen. Bulan apa yang beberapa bulan yang lalu sih ya, waktu gue di Jawa Tengah ya, pada saat gue pengen balik lagi ke sana, udah nggak bisa dikontenin ternyata. Nggak bisa dikontenin? Nggak bisa dikontenin. Dengan alasan katanya sih ya pengen di renov lah atau apa, gue nggak tahu ya. Tapi sampai sekarang? Sampai sekarang sih ya rasa pengen ke sana, ya pengen sih. Oke. Di renov mungkin tuh alibinya di dalam itu nggak tahu. Nggak tahu kita ya. Toples itu sih gue iya, toples itu sebenarnya tuh, iya kan? Oke. Nah, kan ada rumah sakit yang lain juga nih bang, yang terbengkalai juga kan, nggak cuma Jawa Tengah, di yang mungkin teman-teman semua tahu atau mungkin kreator tahu kan, yang Arjawinangun dan sebagainya. Atau mungkin abang pernah nggak gini ngonten di rumah sakit terbengkalai selain rumah sakit yang tadi abang ceritain? Banyak. Oke. Perbedaan ruangan atau mungkin properti itu gimana Dibandingkan rumah sakit yang lain? Iya. Gue bingung sih untuk menilai karena banyak banget sih rumah sakit yang gue ekspor. Maksudnya tuh kayak tadi tuh properti yang Jarum dan sebagainya di rumah sakit lain masih ada gak? Ada di Jawa Timur. Jawa Timur? Ada di Jawa Timur. Gue itu rumah sakit, gue nggak bisa nyebutin namanya sih. Cuman rumah sakit itu emang kayak tersembunyi gitu, kayak masuk ke gang-gang gitu. Oke, itu masih ada bekas-bekas suntikan? Banyak banget. Nah, kalau janin? Baru ada. itu? Oh iya, baru itu. Di Jawa Tengah, di Pati itu. Tuh, kenapa baru ya? Itu. Ya dong, oke misalkan properti nggak masalah, tapi kan ini masalah. Bahkan gue sampai mikir, gue langsung nyari ruangan bayi pada waktu itu. Ada nggak? Ada nggak? Ternyata nggak ada. Sama sekali nggak ada. Yang namanya toples ini nggak ada. Nggak ada. Iya sih. Dan misalkan, ini gue balik lagi nih, kalau misalkan tuh beneran dari rumah sakit, kan ada standarisasinya ya, nggak mungkin aja ini di toples plastik. Iya, dan mana mungkin pihak keluarga terima dong. Pasti kan toplesnya toples kaca. Yang harus steril. Iya, ini kayak toples permen loh. Iya, ya kan? Kayak permen ya. Kalau di dalam tuh ada kue yang dari dalamnya kacang hijau tuh yang kering. Ya, itu bener. Kayak gitu tuh. Gipang-gipang tuh. Iya, gipang. Iya. Bener. Kalau kita ngambil tuh jangan di atas sih, paling bawah tuh enak tuh. Enak tuh bener, iya. Kalau di atas udah biasanya barang-barang lama tuh. Paling bawah gambil tuh. Ya, kayak gitu kan toplesnya gitu, kan? Percis kayak gitu. Oh, ini misteri banyak banget sih. Asli, gue jadi ngaranya ngerucutnya ke yang lain. Penasaran juga kan? Iya. Cuman kita hanya sebagai konten kreator ya. Iya. Udah gitu, biarkan aja gitu kan. Iya, justru dengan ada konten kreator mengungkapkan fakta yang ada. Nah, yang nggak tahu menjadi tahu. Iya. Nah, gitu. Dan ini termasuk parah sih. Toples ini sih maksudnya. Toples ini nih. Iya kan? Kan ada juga kreator yang nemuin mayat. Iya. Kreator justru malah mengungkap sebuah fakta. Betul. Gitu kan.
Dan ini yang masalah yang di toples itu yaitu janin ya. Oke, semoga aja karena ditutupnya di situ barang-barang itu udah diamankan sama pihak. Iya, semoga aja ya. Gitu semoga kan, aja ya, semoga. Oke. Ya wis Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Abang punya pesan nggak nih untuk teman-teman semua yang nonton di rumah nih? Pesan-pesan buat penonton di rumah. Ya kalau misalkan kalian datang ke tempat terbengkalai ya, jangan selalu memikir hal negatif ya menurut gue. Pesan gue itu aja sih. Karena rasa ketakutan itu muncul dari pikiran kita. Iya. Oke, itu aja sih. Oke, dari pikiran kita. Kalau pikiran kita misalkan di rumah sakit atau mungkin tempat terbengkalai, wah ini tempatnya indah dan sebagainya. Gitu. Ya kan? Maksudnya ada rasa ketakutan, tapi tipis. Tipis banget ya. Jangan Iya kan? terlalu mendalami gitu. Iya, ya rasa ketakutan kan fitrah bagi semua orang lah. Pasti semua orang punya rasa takut lah. Semua aja pasti. Iya kan? Gue yakin ada. Betul, nggak cuma takut sama setan, takut yang lain juga banyak juga kan. Oke, nah jadi diingetin untuk teman-teman semua yang mungkin teman-teman semua malam-malam gabut lihat TikTok kayak kan. Iya. Terus kemudian live shopping tuh shopping, malah keranjang kuning, malah check out ya kan. Benar. Malah check out nih ya kan. Mendingan langsung mampir ke YouTube-nya Bang TikTok-nya Bang Ada Iya. Moge. Itu apa Bang? Ada Moge. Ada Moge itu live-nya hari apa aja? Jam Live berapa? tiap hari jam 19.30 WIB. Sampai Gempor. Sampai ya capek aja. Sampai aja ya kan. Ya, 2 jam sih durasi ya. Oke, tonton tuh. Soalnya ini live, ya kan. Live, Jadi siaran langsung. Abang ngerasain apa ya, teman-teman semua ngeliat di visual itu tuh. Betul. Ya kan, pasti banyak lah yang suka dengan horor-horor gitu. Iya. Apalagi ini channel horor pasti suka lah. Yuk ramaikan ke TikToknya Bang Ada Moge. Linknya tuh ada di bawah video tuh. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Ya, Bang Adam, terima kasih banyak Bang. udah meluangkan waktunya dari kesibukan Sama-sama. penelusuran nih gitu kan. Kita doakan semoga Bang Adam ini sehat dulu Bang ya. Amin. Lancar rezekinya, makin Amin, banyak ya yang Allah. nonton Bang. Amin. Dan jangan sampai kapok untuk menelusuri sebuah bangunan yang terbengkalai. Pasti. Gitu kan ya. Pasti. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Adam ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Adam, thank you ya. Thank you Bang. Siapa? Bungkus. Thank you.